7 sifat ekstrim dan berlebihan dalam moderasi beragama. Sebelum kita membahas sifat-sifat ekstrim dan berlebihan dalam moderasi beragama, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu moderasi dan apa itu moderasi beragama. Apa itu moderasi? Moderasi adalah jalan pertengahan, dan ini sesuai dengan inti ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, umat Islam disebut umat dan wasatan, umat yang serasi dan seimbang, karena mampu memadukan dua kutub agama yang terdahulu, yaitu Yahudi yang terlalu membumi dan Nasrani yang terlalu melangit. Hal ini terbukti dengan adanya perpindahan arah kiblat yang asalnya menghadap Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, berpindah menjadi menghadap Masjidil Haram yang ada di Makkah. Ini membuktikan kemandirian dan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak terpengaruh oleh agama terdahulu yang mengagungkan Masjidil Aqsa. Dengan tegas, hal ini diungkapkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tidak ekstrim. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya, dan orang yang mempraktekannya disebut moderat. Berikut 7 contoh sikap ekstrim dan berlebihan dalam moderasi beragama. Contoh yang pertama adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama, hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaannya. Padahal hanya Tuhan yang Maha Tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Seseorang yang bersembahyang terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa memperdulikan problem sosial di sekitarnya bisa disebut berlebihan dalam beragama. 2. Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu. Dalam kasus seperti ini, ia sudah terjebak dalam ekstrematis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. 3. Sikap ekstrim lainnya. Misalnya, seseorang menyantap makanan atau merengguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya, hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Sikap ekstrim lainnya adalah mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tenggang rasa. 4. Orang yang ekstrim sering terjebak dalam praktik beragama atas nama Tuhan, hanya untuk membela keagungannya saja, seraya menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang yang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti agama. 5. Melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri. Itu sudah bisa disebut melanggar hak kemanusiaan. Tindakannya jelas berlebihan dan ekstrim. Dengan dalih jihad agama, seseorang meledakkan bom di tengah pasar, lalu puluhan bahkan ratusan orang tak bersalah tewas seketika. Ini jelas tindakan yang ekstrim. 6. Jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar butir-butir Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, itu sudah bisa dinilai ekstrim dan melanggar. Dalam hal kehidupan bermasyarakat, niscaya juga banyak peraturan telah disepakati bersama oleh seluruh warga lingkungan tempat tinggal. Jika seseorang warga atas nama agama yang dianutnya melanggar kesepakatan bersama yang telah ia setujui tersebut, maka ia pun dapat dianggap berlebih-lebihan. 7. Jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum, itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Misalnya,
Jika seseorang memaksakan diri beribadah di tengah keramaian lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, bahkan rawan menimbulkan kecelakaan, maka ia sudah melanggar batas ketertiban umum. Ketujuh, sikap ekstrem dan berlebihan dalam moderasi agama tidak bisa dibenarkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bersikap moderat cukup menghormati orang lain dan tidak mengganggu satu sama lain. Ia sendiri harus mantap dengan kepercayaannya, tidak perlu menggadaikan keyakinan. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Orang yang moderat akan memperlakukan mereka yang berbeda agama sebagai saudara sesama manusia, dan akan menjadikan orang yang seagama sebagai saudara seiman. Orang yang moderat akan sangat mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan di samping kepentingan keagamaan yang sifatnya subjektif. Bahkan, dalam situasi tertentu, kepentingan kemanusiaan mendahului subjektivitas keagamaannya. Jadi, posisi seorang yang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim itu. Ia tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks.